Ambil dari panti asuhan sama Budiana, cuma sebagai anak pancingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja, tentunya sehat selalu. Berdasarkan trailer yang sudah kita saksikan di cuplikan sebelumnya, sobat-sobat, terlihat jikalau Dewa sangat marah kepada Nana dan untuk membatasi hubungan Nana dengan Fajar, karena Fajar menurut Dewa bukanlah kakak kandung dari Nana ini, melainkan hanya kakak angkat yang diadopsi dari panti asuhan untuk anak pancingan, sobat-sobat. Dan di sini pun yang membuat menegangkan adalah yang dimana Tante Merlin yang tiba-tiba datang ke rumah Buana mengetahui hal itu dan mendengar semua percakapan Dewa dengan Nana. Dan tentunya ini pun membuat Tante Merlin yakin jikalau Fajar adalah anak kandungnya, sobat-sobat. Karena seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, jikalau Tante Merlin hanya tahu jikalau Nana hanya mempunyai kakak angkat yang diadopsi oleh Budiana, dan dia pun tidak tahu Fajar yang mana. Itu menurut Tante Merlin. Namun sekarang Tante Merlin tentunya sudah 100% yakin jikalau Fajar adalah anak kandungnya. Dan semoga saja hal ini pun segera kita saksikan ya, yang dimana pertemuan antara anak dan ibu kandung yang sempat terpisah sekian lama. Namun sobat-sobat, apa yang terjadi sebenarnya sampai Dewa begitu marahnya kepada Nana ya, sambil mengatakan atau membahas Fajar di hadapan Nana tersebut ya, sobat-sobat. Nah, apakah ini dari ya atau kelanjutan dari yang dimana Dewa ribut dengan Fajar gara-gara Dewa menghilangkan cincin tunangannya yang diberikan kepada Cornelia, sobat-sobat. Dan tentunya di sini juga ya, kita tentunya akan dibuat sangat baper, sobat-sobat, yang dimana hingga akhirnya setelah kebarbaran Fajar ya yang ribut di bar dan melarang Cornelia untuk bernyanyi di bar ya, sobat-sobat, karena Fajar jikalau Cornelia ini ingin menjadi penyanyi terkenal, dia akan mendukung 100%. Namun di bar dia pun tidak setuju ya, sobat-sobat, karena mungkin Fajar takut jikalau calon istri kesayangannya tersebut digoda oleh laki-laki lain, apalagi dilecehkan, sobat-sobat. Dan di saat Fajar marah dan meminta si Cornelia ini untuk tidak bernyanyi lagi, disinilah dimana si Cornelia jujur kepada Fajar, yang dimana dia sudah menghilangkan ya, kalau bahasa Sundanya sudah melengitkan cincin yang diberikan oleh Fajar tersebut. Dan tentunya di sini pun otomatis marah sobat-sobat Fajar, karena dia pun masih dalam keadaan emosi setelah mengetahui kalau Cornelia bernyanyi di bar, sobat-sobat. Di tayangan trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang 1 Januari 2021 ya, sobat-sobat. Tentunya di sini kita melihat kemesraan lagi antara Fajar dan juga Cornelia, yang dimana si Fajar ini merasa kesakitan. Nah, kira-kira apa yang sudah terjadi kepada si Fajar ini sampai-sampai si Fajar megang perut terus, dan di sampingnya pun selalu ada si Cornelia selalu menemani, meskipun dalam keadaan masih marah-marahan, sobat-sobat ya. Namun tentunya rasa sayang tidak bisa dibohongi ya, meskipun benci sekalipun. Menurut sobat-sobat, kenapa si Fajar ini ya sakit perutnya? Apa dia tertusuk benda tajam ya, sobat-sobat? Atau ada hubungannya dengan Dewa hingga membuat Dewa pun marah besar kepada Nana ya untuk membatasi hubungannya dengan Fajar? Nah, kita saksikan saja episode terbaru tahun baru ya, sobat-sobat ya, dan tentunya suasana baru ya. Dan tentunya kita pun sudah merasa fresh karena kita sudah istirahat 2 hari, sobat-sobat ya. Bang Mimin juga sedikit lega karena 2 hari atau 2 malam kita sudah tidak menyaksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri. Tentunya kita sudah terlepas dengan adegan-adegan yang tentunya membuat kita baper, bahkan kita merasa darah tinggi ya, sobat-sobat ya, melihatnya. Kita pun terikut emosi, bahkan kita marah-marah sampai menonton sinetron Buku Harian Seorang Istri ini. Namun menurut Bang Mimin, hal itu pun tentunya tidak lepas ya dari acting dari personil sinetron Buku Harian Seorang Istri yang berhasil memancing emosi kita ya, sobat-sobat, bahkan membuat kita baper.
Dan menurut Bang Mimin ini adalah suatu prestasi. Pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri berhasil membuat kita terbawa emosi, terbawa baper ya sobat-sobat ya. Nah tentunya kita pun tidak bosan-bosan ya tentunya untuk menyaksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri, meskipun kita saat menonton dongkol ya sobat-sobat ya, marah, kadang kita juga dibuat baper ya. Namun insya Allah semoga saja sinetron Buku Harian Seorang Istri bisa lanjut ya, bahkan bisa episode 1000 ya. Kita doakan saja semoga episode sinetron Buku Harian Seorang Istri itu sampai 1000 episode, bahkan lebih ya sobat. Karena tentunya jikalau sinetron Buku Harian Seorang Istri ingin mencapai target seperti itu, tentunya kuncinya ada di kita lah ya. Sebagai sobat-sobat pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dan juga fans Jabas Jackson, Cinta Brian, dan juga Hendra Faken dan juga Ajob ya. Tentunya kita harus mendukung untuk mencapai tayangan yang lama untuk kita saksikan tentunya. Dan pada intinya pembahasan Bang Mimin ya untuk sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini adalah yang dimana Neratu akan segera mengetahui jikalau Pajar adalah anak kandung dari Tante Merlin. Meskipun sebelumnya semua keluarga Buana tidak mengetahui jikalau Tante Merlin ini pernah mempunyai anak. Namun di sini pun tentunya Tante Merlin sudah memberikan keterangan ya atau pengakuan jikalau dia pernah mempunyai anak namun dititipkan di panti asuhan demi menunjang karir bernyanyinya sobat-sobat ya. Juga setelah kehilangan ya, dia kan menaruh si Pajar nih di panti asuhan, terus dia mau nyari lagi si Pajar, udah ada yang adopsi sobat-sobat ya. Tante Merlin ini merasa kehilangan, bahkan menyesal dari sejak dulu ya sobat-sobat ya. Dan seperti yang kita ketahui di episode-episode yang lalu, jikalau di ruangan tertutup Tante Merlin itu banyak kado ya sobat-sobat, yang berdasarkan umur, dari umur 1 tahun untuk Pajar, 2 tahun untuk Pajar, sampai ke umur 29 tahun. Itu mungkin bukti rasa penyesalan bahkan kasih sayangnya kepada Pajar, yang saat itu Pajar pun belum diketahui keadaannya sobat-sobat. Nah mungkin episode malam ini kita akan saksikan ya, yang dimana Tante Merlin juga ya bertemu dengan anaknya, bahkan sebaliknya Pajar juga ya bertemu dengan Tante Merlin. Dan tentunya ini juga adalah satu dari sekian keluarga Buana yang tentunya harus kita akui sobat-sobat. Namun tentunya menurut Bang Mimin ya, si Dewa belum begitu percaya dengan pengakuan Tante Merlin ini ya, karena antara si Dewa dengan si Pajar sobat-sobat ya selalu ada selisih. Nampaknya seperti ada sifat keturunan ya, yang dimana Tante Merlin saat bertemu Ibu Parah pun selalu ribut. Nah tentunya sifat ini pun menurun ya sobat-sobat kepada Dewa dan juga Pajar. Nah mungkin ini ya yang menyebabkan Pajar dengan Dewa selalu berantem, selalu salah paham, cemburu-cemburuan ya sobat-sobat ya. Dan kita doakan saja ya, semoga Dewa dan Pajar itu segera bersatu dan tidak ada lagi pertikaian, salah paham lah tentang Nana, yang tadinya Nana adalah kakak angkatnya adalah Pajar, namun sekarang sangat dekat nih ikatan keluarga antara Pajar dengan Dewa, yang dimana si Dewa adalah sepupu sobat-sobat ya kan. Iyalah, sepupu itu harus baik. Nah itulah pembahasan dari Bang Mimin untuk lanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri, terutama di scene Tante Merlin yang akhirnya menemukan anak kandungnya sobat-sobat ya. Itu harus digarisbawahi dari pembahasan Bang Mimin ini. Bang Mimin pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya, semoga lebih baik dan tentunya semakin sukses bagi sobat-sobat ya. Dan tentunya sehat selalu dan bisa terus berjumpa di channel Bang Mimin. Amin 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 Bang Mimin.